Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari ini kita akan menyambut kedatangan bulan yang sangat mulia, Syahrul Ramadan. Maka bersama-sama kita akan mencoba untuk mengkaji beberapa hadis yang berkaitan dengan kemuliaan bulan suci Ramadan, sekaligus bagaimana cara kita menyambutnya, dan insya Allah juga nanti kita akan bersama-sama belajar etika berpuasa yang baik untuk menambah kemuliaan ibadah kita di bulan suci Ramadan, yang akan bersama-sama kita mengkaji dari Kitabul Adab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini. Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bab Kitabus Shaum, hadis yang ke-929 dan 930, Ar-Rasul Muhammad SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Jika telah datang Ramadan, futihat maka dibukalah abwabul jannah, beberapa pintu surga. Di hadis yang selanjutnya juga sama dari sahabat Abu Hurairah dalam kitab Sahihul Bukhari, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Idza dakhala Ramadan, jika sudah masuk bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu langit, abwabus sama, futihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit. Wa ghulliqat, kemudian dikunci rapat, abwabu jahannam, pintu-pintu neraka jahanam. Dan wasul silati syayatin, dibelenggulah para syaitan yang suka mengganggu manusia. Demikian penjelasan baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sahih Bukhari yang begitu indah dan begitu mulia, menggambarkan tentang kedatangan bulan suci Ramadan. Juga dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Hujjatul Islam, beliau mentakhlid satu hadis bahwa Rasul Muhammad SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jinan kulluha fala yughlaq minha babun fi syahr kulluh. Wa amara Allah Ta'ala munadiyan yunadi ya talibal khair aqbil wa ya baghiya syarr aksir. Thumma yaqul hal min mustaghfirin fayughfarullah. Hal min sa'ilin fayu'ta su'lah. Hal min ta'ibin fayutabu alaih." Rasulullah bersabda, jika ada awwalul lailatin, apa permulaan malam di bulan suci Ramadan, maka futihat abwabul jinan, dibukalah semua pintu-pintu surga, semuanya, kulluha. Fala yughlaq minha babun fisyar, dan tidak pernah ditutup satu pintu pun sepanjang bulan. Masya Allah. Jadi sebulan penuh dibuka pintu surga. Wa amarallahu ta'ala munadiyan yunadi, kemudian Allah perintahkan kepada satu penyeru dengan panggilan, wahai yang ingin mencarikan kebaikan, ya talibal khair, wahai orang yang mencari kebaikan, akbil, saatnya, ayo terima ini. Wa ya baghiya syarr, dan orang yang ingin melakukan kejelekan, aksir, kurangi. Ya.
Jadi saatnya untuk memperbanyak kebaikan Ramadan. Semangat beribadah. Yang tidak baik sudah kurangi dulu. Atau berhenti. Jangan di bulan ini. Kemudian munadian itu bernyeru lagi, hal min mustaghfirin, ada yang mau mohon ampun, fayufarulahu, maka akan diampuni oleh Allah. Ada yang mau minta, hal min sa'il, fayu'tah, akan diberi. Yang mau tobat, fayutabu alaih, akan diampuni, didapatkan apa yang menjadi pertobatannya, akan diampuni oleh Allah. Falam yazal kadzalik ilal fijari subhi, dan tidak berhenti seruan itu, panggilan itu sampai menjelang fajar subuh. Dan walillahi kullu lailatin indal fitr, bagi Allah setiap malam, ya, sampai waktu fitr, artinya waktu berbuka puasa, Allah memerdekakan alfi atik minan nar, 1 juta orang dimerdekakan oleh Allah setiap malamnya dari siksa api neraka. Qadis taujabul adab, yang orang-orang itu berhak untuk mendapatkan adab. Demikianlah keindahan dan kemuliaan Ramadan yang disebutkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan oleh Allah bersama seluruh orang-orang yang kita cintai. Nah, kemuliaan Ramadan itu haruslah kita sambut dengan ilmu, dengan cara bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab adab ini disebutkan bahwa di antara adab-adab ketika menjelang Ramadan atau ketika kita berpuasa adalah yang pertama, sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat pada malam pertama di bulan Ramadan. Dan pada setiap rakaatnya membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Fat. Jadi ini dibagi, ya. Dibagi, surat Al-Fat ini dibagi, setiap makroknya kita ruku sujud gitu ya. Fatihah baca, surat Al-Fat setiap makrok sujud. Itu bagus, ruku sujud. Al-Imam Al-Mas'udi berkata, balagani anna man qara'a surat Al-Fathi awwala lailatin min syahri Ramadan fi salati tatawwu rak'atain aw arba' khufidha dzalikal 'am. Intaha dalam kitab Kanzul Najah was Surur. Bahwasanya barang siapa yang pada malam pertama di bulan Ramadan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, ya, atau 4 rakaat dan membaca surah Al-Fatihah, maka dirinya akan terjaga setahun penuh. Ya, membaca surat Al-Fat maksudnya, membaca surat Al-Fat. Kemudian di bulan Ramadan memperbanyak amal ketaatan seperti zikir, sholat sunnah, banyak doa, sedekah, membaca Al-Quran, ya, sekaligus dengan merenungi maknanya dan berbagai macam amal ketaatan lainnya. Yang ketiga, menunaikan sholat sunnah tarawih pada setiap malamnya secara rutin. Dan jika terdapat uzur, maka melaksanakannya dengan cara dikodok. Kalau ada uzur, di waktu yang lain dikodok. Rasulullah bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail atau salat tarawih karena iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Cara niatnya adalah usolli sunnat tarawih rak'ataini ma'muman mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Begitu. Niat salat sunnat tarawih 2 rakaat sebagai makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, tidak menggunjing seorang atau berbohong atau mengadu domba, karena hukumnya adalah haram dan dapat menghapus pahala puasa. Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ats.
Demikian Rasulullah bersabda. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang menjalankan puasa namun mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan Rasulullah juga bersabda, "A'ifu, a'ifu siyam, fa inna siyam laisa minat ta'am wala minasy syarab, walakin as-siyam minal ma'asi." Rasulullah bersabda, muliakanlah ibadah puasa itu. Karena sungguhnya puasa bukanlah hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Akan tapi, hakikat dari puasa adalah menahan diri dari maksiat. Nah, jadi yang terakhir ini, kelima, tidak berbicara buruk tatkala berpuasa. Karena dapat menghapus pahala puasa. Nah, jadi kita usahakan ketika Ramadan menjaga dari kalimat-kalimat kotor, dari kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, ya. Malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi alaihi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Baihaqi. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk juga perbuatan keji, maka ketahuilah bahwa Allah tidak membutuhkan puasanya di saat dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Nah, jadi ketika berpuasa, hati-hati. Kita menjaga lidah, kita menjaga ucapan dan sikap kita. Karena ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat agung, maka kita mesti mengistimewakannya dengan sikap dan perilaku kita. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Insya Allah nanti kita lanjutkan adab yang berikutnya. Semoga barokah. Al-Fatihah.